Halo semuanya, kembali lagi di channel Juguk Tech. Di video kali ini aku akan unboxing lagi HP terbaru dari Poco, yaitu Poco M6 Pro. Ya, menurut aku HP ini nggak kalah menarik sama Poco X6 series ya, karena HP ini memiliki fitur-fitur yang mirip seperti di Poco X6 5G maupun di Poco X6 Pro, tapi dengan harga yang jauh lebih murah ya, yaitu di angka 2,7 jutaan untuk harga pertamanya, dan untuk harga normalnya ini di angka 2,9 jutaan. Ya, walaupun chipsetnya itu nggak sekencang di Poco X6 series guys. Oke, langsung aja, ini dia untuk box dari Poco M6 Pro ya, warna kuning. Dan untuk bagian belakangnya di sini ada point sellingnya ya, bisa kalian lihat. Di sini ada 120 Hz Full HD Plus Flow AMOLED untuk layarnya. Kemudian ini untuk penyasarannya di 67 watt ya, turbo charging. Jadi ini mirip banget seperti di Poco X6 5G maupun Poco X6 Pro. Kemudian baterainya 5000 mAh dan kameranya ini 64 megapiksel dengan OIS ya. Jadi ini mirip banget seperti di Poco X6 maupun Poco X6 Pro ya. Tapi untuk kualitasnya ini nggak tahu bakal mirip atau enggak ya. Nanti akan aku bahas. Nah, kemudian untuk performanya untuk chipsetnya ini menggunakan MediaTek Helio G99 tapi versi Ultra ya. Jadi udah dimodif sama si Poco atau Xiaomi ya guys ya. Oke, langsung aja kita unboxing si boxnya guys. Oke, di sini kita dapat kitab-kitab dan juga stiker Poco, dan kita juga dapat soft case-nya guys. Dan ini soft case-nya udah berwarna ya. Jadi ini udah lumayan banget. Ini dia HP-nya, kita sampingkan dulu. Ada USB Type-C dan kepala charger dengan output 67 watt. Oke, ini dia Poco M6 Pro-nya, kita coba buka. Nah, ini dia. Di sini aku beli yang warna biru ya guys ya. Oke. Ini dia untuk desain dari Poco M6 Pro-nya guys. Ini desainnya menurut aku cakep banget sih ya, lebih bagus daripada Poco X6 Pro menurut aku ya. Dengan desain kameranya ini mirip-mirip seperti di Infinix Note 30 ya, Note 30 gitu kalau nggak salah. Tapi ini untuk dua kameranya ini lebih gede gitu ya, dan juga tebal coy. Ini jauh lebih tebal dari Poco X6 Pro coy. Gila, ini tebal banget ya. Apakah untuk kualitasnya bakal bagus untuk kameranya? Kita lihat nanti aja ya. Dan untuk finishingnya ini gampang nyiplak sidik jari, tapi nggak terlalu sih, nggak terlalu ya. Tapi ini glossy seperti ini. Dan untuk backdoornya ini terbuat dari plastik tentunya ya. Untuk framenya seperti ini menggunakan plastik juga. Dan menurut aku ini untuk build quality-nya ini udah termasuk oke sih, mirip-mirip seperti di Poco X6 maupun Poco X6 Pro ya. Dan kita coba lihat untuk bagian depannya, ini dia. Untuk layarnya ini berukuran 6,67 inci, mirip banget seperti di Poco X6 seriesnya ya, mirip banget. Dan yang aku suka itu dari segi warnanya guys, dimana untuk warnanya itu ada dual tone-nya di bagian atas dan di bagian bawahnya itu berbeda untuk warnanya. Kemudian untuk kameranya ini ada triple kamera yang resolusinya itu 64 megapiksel dengan OIS, kamera ultrawide 8 megapiksel dan kamera makro. Kemudian di sampingnya di sini ada flash Poco 64 megapiksel. Kemudian di bawahnya ini enggak ada apa-apa ya. Kemudian bagian samping di sini ada tombol volume up, volume down dan juga tombol power. Kemudian di bagian bawah di sini ada speaker, ada USB-C, mikrofon. Kemudian di samping di sini ada SIM tray. Kita coba lihat. Untuk SIM tray-nya ini dual SIM atau satu SIM dengan micro SD ya. Jadi ini lebih baik daripada di Poco X6 series yang cuma dual SIM. Ini bisa dual SIM atau satu SIM dengan satu micro SD guys. Kemudian di bagian atas di sini ada lubang jack audio, ada speaker, ada ear blaster dan mikrofon lagi. Oke, langsung aja kita hidupin HP-nya. Oke, ini dia Poco M6 Pro-nya, udah aku setting-setting dan juga install beberapa aplikasi. Nah, yang pertama kita coba dulu untuk fingerprint-nya yang udah ada di dalam layar. 1 2 3. Oke, responsif dan juga cepat. 1 2 3. Oke, untuk masalah fingerprint di dalam layarnya ini udah cukup oke ya.
Dan untuk softwarenya ini masih di Android 13 ya guys ya, masih di Android 13 dan masih di MIUI 14.0 dan titik 4 ya. Jadi ini belum dapat Hyper OS ya, tapi katanya ini bakal dapat 3 kali update Android dan 4 tahun security patch ya. Jadi untuk masalah update software ini udah lumayan bagus. Nah kemudian untuk layarnya ini berukuran 6,67 inci menggunakan panel AMOLED, resolusi Full HD Plus, refresh rate 120Hz, udah menggunakan Corning Gorilla Glass 5, dan untuk kecerahannya ini tembus sampai 1300 nits untuk kecerahan maksimalnya ya. Jadi ini untuk kualitas layarnya ini udah kerasa bagus banget guys ya, karena udah menggunakan panel AMOLED, dan untuk bezelnya juga ini udah kerasa tipis guys ya. Untuk bagian bawah, bagian atas, bagian samping ini udah kerasa simetris guys. Kalau dibandingkan dengan si Poco X6 Pro ini gak beda jauh cuy. Ya kalian bisa lihat di sini gak terlalu perbedaannya itu gak terlalu jauh. Untuk bagian bawahnya apalagi ini mirip-mirip aja ya. Tuh mirip, bahkan agak sedikit lebih tipis di M6 Pro, tapi enggak sih, ini mirip banget ya. Cuma yang kerasa itu di bagian bezel atasnya ya. Ini atasnya jelas lebih tipis di Poco X6 Pro. Tapi untuk bagian samping dan juga bawahnya ini mirip-mirip aja ya. Untuk responsivitas layarnya ini nggak ada masalah ya. Cukup responsif, nggak ada delay ataupun ghost toss. Kemudian untuk haptic feedbacknya, nah ini untuk haptic feedbacknya ini berbeda. Tidak seperti di Poco X6 atau X6 Pro yang haptic feedbacknya ini kerasa enak. Tapi di Poco M6 Pro ini biasa aja untuk hapticnya ya. Kerasa masih oke sih, tapi enggak yang kerasa pulen gitu. Beda kalau sama si Poco X6 Pro ataupun X6 biasa, itu kan udah kerasa enak gitu ya. Mungkin itu yang menjadi perbedaan dari Poco M6 series dan Poco X6 series guys. Nah kemudian kita coba lihat untuk device infonya. Nah di sini untuk SoC-nya ini menggunakan Helio G99 ya. Ini chipset yang udah banyak banget yang dipakai ya, seperti di Infinix Note 30 series, Poco M5, ya banyak lah intinya yang udah menggunakan Helio G99. Ini chipset bukan chipset jelek ya, di harga 2 jutaan, 3 juta ke bawah itu masih cukup oke lah untuk chipsetnya. Nah kemudian untuk screennya ini terbaca di 2400 x 1080 dan refresh rate 120Hz. Kemudian untuk penyimpanannya ini di 8 GB RAM dan 256 GB internalnya ya. Nah kemudian untuk kameranya ini menarik ya, ini di 64 megapiksel kamera utama, dan untuk sensornya ini sama persis seperti di Poco X6 5G cuy. Nih ya, untuk resolusinya ini sama-sama di 64 megapiksel, dan untuk sensornya ini sama-sama pakai OmniVision guys ya. OmniVision OV64B40 ini sama persis loh guys ya. Dan untuk kualitasnya ini juga aku pas nge-compare dikit-dikit ya, ini kerasa mirip guys. Nanti akan aku tampilkan ya pas aku bahas di bagian kameranya. Kemudian untuk kamera ultrawide-nya di 8 megapiksel dan kamera depan di 16 megapiksel. Kemudian untuk baterainya di 5000 mAh dan udah support pengecasan cepat di 67 watt. Nah, kemudian kita coba cek untuk sensor box-nya. Nah, untuk sensor box-nya juga ini lengkap ya, cuma ada sensor suhu dan sensor tekanan aja yang absen ya. Jadi ini sama banget seperti di Poco X6 series, giroskopnya juga udah giroskop hardware ya. Ini mantap banget cuy. Kemudian untuk multitoast-nya kita coba tes ya. Dan untuk multitoast-nya ini bisa 10 sentuhan ya, jadi ini udah aman banget. Kemudian kita coba cek untuk skor AnTuTu benchmark-nya. Nah ini dia, aku udah tes, ini dapat skor di 430 ribuan poin. Ini skor standar Helio G99 sih guys ya. Ya ini untuk penggunaan sehari-hari sih ini udah oke banget sih guys ya, Helio G99 itu. Dan untuk main game aku udah ngetes di Infinix Note 30 yang pakai Helio G99 ya, ini udah oke-oke aja sih ya untuk game e-sport seperti Mobile Legends ataupun PUBG Mobile ya. Untuk game Mobile Legends itu bisa di settingan ultra di 90 fps ya, dan ini cukup stabil lah untuk main game Mobile Legends mah. Kemudian untuk game PUBG Mobile ini bisa di settingan smooth ultra dengan giroskop yang lancar, gak ada delay. Nah kemudian yang terakhir kita akan ngebahas dari segi kameranya ya. Ini kameranya yang resolusi 64 megapiksel dengan OIS, kamera ultrawide 8 megapiksel dan kamera makro 2 megapiksel. Sementara untuk kamera depannya ini di 16 megapiksel. Nah kita coba foto guys. Oke, ini kamera ultrawide nya. Boom.
Oke, ini dia untuk hasilnya ya, masih cukup oke guys. Nanti akan aku tampilkan untuk hasilnya. Nah, untuk fitur-fiturnya ada seperti ini ya. Ada mode malam, foto, video, dokumen, mode pro. Nah, kemudian untuk videonya ini bisa sampai di 1080 60 fps aja ya untuk mentoknya. Jadi sayang banget gak bisa di 4K cuy. Nah, kemudian untuk kamera depannya kita coba foto dulu. Oke, ini dia untuk hasil dari kamera depan si Poco M6 Pro ya. Ya masih oke sih ya untuk kamera depannya. Nanti untuk sampelnya akan aku tampilkan. Dan ini dia untuk fitur-fiturnya ya. Mirip-mirip seperti kamera belakang, ada pro-nya juga. Kemudian untuk videonya ini bisa sampai 1080 di 60 fps ya. Ini mantap sih, bisa sampai di 60 fps. Dan ini dia untuk hasil dari Poco M6 Pro untuk foto dan videonya. Dan sekaligus aku sedikit nge-compare dengan Poco X6 Pro yang hasilnya ternyata ini mirip-mirip guys. Kadang ada yang lebih bagus di Poco M6 Pro, kadang ada yang lebih bagus di Poco X6 5G. Oke, ini dia untuk perekaman dari Poco M6 Pro ya. Di resolusi maksimalnya di 1080 60 fps ya, ini nggak bisa 4K. Tapi untuk kualitasnya ini udah lumayan oke sih. Untuk kestabilannya juga ini udah lumayan stabil. Ya, untuk autofokusnya juga cukup oke guys ya. Ya lumayan lah di harga segini. Oke, mungkin itu aja untuk video unboxing dari Poco M6 Pro. Ya, menurut aku HP ini bisa jadi alternatif bagi kalian yang pengen Poco X6 series ya, tapi dananya kurang. Kalian bisa lirik HP ini ya, karena harganya jauh lebih murah daripada Poco X6 series lainnya. Tapi memiliki fitur-fitur terutama dari segi kamera yang mirip-mirip karena udah 64 megapiksel dan ada OIS-nya dan sensornya juga sama cuy. Oke, sekian, terima kasih telah menonton dan jumpa lagi di video berikutnya.